Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam kepada kita semua. Dan alhamdulillah kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ziarah ibadah Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan ziarah kita di pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan ziarah yang makbul. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada sahabat kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya dan juga umatnya yang selalu senantiasa melakukan sunnahnya sampai pada hari kiamat nanti. Karena dengan sebab beliaulah kita bisa diangkat dari orang jahiliyah di bawah dalam dunia, yakni minal zulumati ilan nur, seperti di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, baikullah dan berhormat Allah dan Rasulullah yang berbahagia. Alhamdulillah, sudah sarapan semua? Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita belakang lebih jauh lagi, sungguh sangat mulia dan bahagia hati kita apabila perjalanan ziarah di kota Madinah ini diawali dengan pembacaan salam, dengan harapan mudah-mudahan perjalanan kita ini selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa qil anna bu'dana. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-maqdari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita berasa kita surat Israel. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan Bapak dan Bapak Allah dan Rasulullah yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ziarah di kota Madinah. Dan insya Allah ziarah kita yang pertama
rute kita yang pertama akan mengunjungi Masjid Quba. Sudah untuk semua? Alhamdulillah. Ini kalau sudah untuk nanti langsung sholat. Setelah dari Masjid Quba kita akan berkunjung ke Kebun Kurma, ke pasar kurma ya. Dari Kebun Kurma kita akan ke Jabal Uhud. Dari Jabal Uhud kita akan kembali ke hotel, namun kita melewati dua masjid, yaitu Masjid Ibrahim dan juga Masjid Muhammad. Jadi nanti di tempat-tempat di mana kita turun, nanti saya batasi waktunya, tidak usah lama-lama gitu, supaya kita tetap dapat sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Bagi Bapak Ibu Rasulullah dan Rahman sama Allah sama Rasulullah yang berbahagia, sekarang kita akan menuju ke Masjid Quba. Insyaallah sebentar lagi akan sampai ke Masjid Quba. Mungkin dari kemarin Bapak Ibu tahu ada beberapa masjid di dunia ini yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Nabawi, dan yang ketiga di Masjidil Aqsa. Ada juga masjid yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Masjid Quba, yang insya Allah kita sebentar lagi akan melaksanakan sholat di dalam. Karena ada Bapak Ibu di Masjid Quba ini, Bapak Ibu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar takwa. Al-Masjidul Ussisa 'ala Taqwa. Di Masjid Quba ini, Bapak Ibu, tidak jauh jarak dari Masjid Nabawi. Dan waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kota Yasrib, bersama sahabat tercintanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai di kota Yasrib ini, Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung masuk ke kota Madinah ini, tidak langsung masuk ke sekitaran Masjid Nabawi di rumah Rasulullah. Rasulullah masih beristirahat di daerah kota ini. Satu malam tidur di situ. Namanya dulu di situ, Bapak Ibu, ada salah satu daerah di dekat Masjid Quba ini namanya Al-Qura, dan di situ sekarang ini terdapat sumur Asjad. Sumurnya itu, Bapak Ibu, sampai sekarang airnya mengalir, bening sekali. Bahkan pohon-pohon kurma di situ, kebun kurma di situ disiram pakai air dari situ. Namanya sumur Asjad. Biasanya jamaah masuk di situ, tapi kemarin masih direnovasi, ada perbaikan di daerah sumur itu. Jadi Bapak Ibu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah, sempat beristirahat di situ satu malam di daerah Quba itu. Makanya Masjid Quba itu, Bapak Ibu, salah satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar takwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap minggu, setiap hari Sabtu selalu datang ke Masjid Quba. Baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalan kaki ataupun mendaki unta ke Masjid Quba. Karena di Masjid Quba ini, Bapak Ibu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajrul umrah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci diri dari tempat tinggalnya, dari rumah ataupun dari hotelnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba dan salat 2 rakaat di dalamnya, maka kana lahu ajrul umrah, maka ia akan mendapatkan pahala umrah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah melaksanakan umrah, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Alhamdulillah, insyaallah sekarang ini Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan pahala umrah lagi, insya amin Allahumma. Karena sholat di masjid itu masih semangat di belakang, jangan tidur, siang ini jangan tidur. Ingat dulu Rasulullah dari Madinah ke Nabawi ini nggak tidur, jalan kaki. Perjuangan Rasulullah sekarang ini, masya Allah, yang tersentak tidur. Nanti kalau ada teman atau tetangga datang ke rumah ziarah kemana di Madinah, Masjid Quba, apa sejarahnya di Masjid Quba? Nanti dia yang ceritain malah sejarahnya bagus. Makanya jangan tidur, harus punya cerita nanti pas pulang ada teman-teman, oh di Masjid Quba begini, di Masjid Quba begitu, di jalan Uhudnya begitu. Jangan tidur, semangat semangat. Jadi benar setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kepada kaum Ansar dan Muhajirin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin hijrah ke kota Madinah 1 minggu sebelumnya, Bapak Ibu, dan Muhajirin dan sahabat Ansar itu sudah menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terdengar dan 1 minggu sebelumnya, kemudian setelah sampai ke sini, Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dan pada saat itu kaum Muhajirin dan kaum Ansar kebingungan atas kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka bingung? Karena pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama-sama berpakaian baju putih, sehingga membuat sahabat Ansar dan Muhajirin kebingungan. Dan menjadi menarik perhatian kepada Sayyidina Abu Bakar atas kebingungan sahabat Ansar dan kaum Muhajirin. Kemudian Bapak Ibu, Sayyidina Abu Bakar mengambil selendangnya, kemudian diikatkan ke kepalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah sahabat Ansar dan kaum Muhajirin bisa membedakan mana yang Nabi dan juga mana yang Abu Bakar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan pembacaan salawat baik. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau sudah punya itu semua, langsung masuk ke dalam masjid. Ibu-ibu, laki-laki. Jadi dipisah tempatnya dan tidak usah lama-lama. Nanti saya kasih waktu di Masjid Quba ini sekitar 25 menit sampai setengah jam paling lambat. Jadi pertama sampai ke Masjid Quba, biasakan masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Kemudian dilanjut lagi dengan sholat sunnah. Sudah ada yang lihat belum? Kesempatan ini nanti sholat duha di dalam masjid Quba. Setelah sholat duha, bangun lagi sholat 2 rakaat lagi, sholat sunnah kemudian berdoa. Setelah berdoa kembali ke titik kumpulnya. Di mana titik kumpulnya nanti yang ditentukan, kembali ke situ, ya. Jadi harus jaga kekompakan kita. Jaga kekompakan kita dan hati-hati barang-barangnya di mana-mana yang harus hati-hati. Karena di sini Bapak Ibu, walaupun tempatnya baik, namun orang banyak yang tidak baik. Hati-hati nanti di situ Bapak Ibu, banyak anak-anak nawarin minyak wangi, masuk apa segala macam masuk dalam hadis. Hati-hati barang-barangnya. Apalagi nanti pas keluar masuk nanti ada banyak nawarin tasbih, minyak apa segala macam. Intinya hati-hati sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Lalu
inilah batas-batas ibadahnya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kita itu secara singkat disambung dengan pembacaan salawat sunat berkata. Jadi sekarang kita sebagai umat Rasulullah bertemu kepada Rasulullah, kita ikuti keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumandangkan bersama salawat berkata di mana dulu di sinilah Rasulullah disambut dengan pembacaan salawat berkata. Sambil menunggukan bulan bis, kita kumandangkan bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diakui sebagai umatnya bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berandangkan salat berkata bersama-sama. Nanti kalau bus sudah diparkir, kita turun, jangan langsung jalan. Nah, ya, saya ingatkan, jaga kebenaran kita supaya tidak ada yang kesasar. Turun, pastikan teman-teman kita turun, baru kita jalan. Jangan turun satu langsung jalan, ya. Biarpun sudah tahu jalan, harus saling menunggu, ya. Harus jaga kekompakan. Dan ingat posisi parkiran busnya di sini sangat padat sekali.